Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Saya Intan Kemalasari NS akan menganalisis IPKG yaitu atas saudari Hana Salsabila Sidik dengan RPP yang telah terlampir di PPT. Selanjutnya kita mulai untuk menganalisisnya. Untuk indikator pertama, perumusan tujuan pembelajaran, adapun aspek yang dilihat yaitu kejelasan rumusan, kelengkapan cakupan rumusan, kesesuaian dengan kompetensi dasar. Berikut sudah terlampir kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Di sini saya memberikan nilai 434, yaitu kejelasan rumusan nilai 4, kelengkapan cakupan rumusan 3, dan kesesuaian dengan kompetensi dasar 4. Alasan saya memberikan nilai 4 pada kejelasan rumusan karena menurut saya rumusan indikator tidak menimbulkan penafsiran ganda atau dengan artian hanya memiliki satu makna saja. Untuk kelengkapan cakupan rumusan saya berikan nilai 3 karena tidak mengandung komponen peserta didik di dalamnya. Untuk kesesuaian dengan kompetensi dasar, alasan saya karena saya lihat indikator telah dijabarkan dari kompetensi dasar sehingga sinkron antara tujuan dan kompetensi dasar. Untuk indikator kedua, pemilihan dan pengorganisasian materi ajar. Adapun aspek yang dilihat yaitu kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik, keruntutan dan sistematika materi, dan kesesuaian materi dengan alokasi waktu. Di sini saya memberikan nilai 4, 3, 3, dan 3, di mana untuk kesesuaian dengan tujuan pembelajaran nilai 4, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik nilai 3, keruntutan dan sistematika materi nilai 3, kesesuaian materi dengan alokasi waktu nilai 3. Alasan saya memberikan nilai 4 untuk kesesuaian dengan tujuan pembelajaran karena saya lihat materi yang dipilih sudah tepat dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai. Untuk kesesuaian dengan karakter peserta didik nilai 3 karena alasannya saya lihat untuk tingkat keluasan dan kedalaman materi tidak disesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik, termasuk cepat lambatnya penangkapan peserta didik terhadap materi dan motivasi terhadap peserta didik. Untuk keruntutan dan sistematika materi saya beri nilai 3 karena materi tidak disesuaikan dengan karakteristik mata pembelajaran, misalnya hierarkis, prosedural, dan spiral. Terakhir, untuk kesesuaian materi dengan alokasi waktu, saya beri nilai 3 karena untuk waktu menurut saya tidak sesuai untuk mencapai keluasan dan kedalaman materi yang akan dicapai. Untuk indikator ketiga yaitu pemilihan sumber belajar atau media pembelajaran. Adapun aspek-aspek yang dilihat yaitu kesesuaian sumber belajar atau media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian sumber belajar atau media pembelajaran dengan materi pembelajaran, dan kesesuaian belajar atau media pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Di sini saya memberikan nilai 4, 4, dan 3, di mana untuk kesesuaian sumber belajar atau media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran saya berikan nilai 4. Untuk kesesuaian sumber belajar atau media pembelajaran dengan materi pembelajaran saya berikan nilai 4, dan kesesuaian sumber belajar atau media pembelajaran dengan karakteristik peserta didik saya beri nilai 3. Alasan saya memberikan nilai 4 untuk kesesuaian sumber belajar atau media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran dikarenakan sumber belajar yang digunakan dapat mencapai tujuan atau kompetensi yang diinginkan. Adapun sumber belajarnya yaitu buku pegangan siswa fisika SMA kelas 10, video, dan LKPD. Dengan sumber belajar berikut dapat meningkatkan perkembangan kognitif dan keterampilan motorik peserta didik. Selanjutnya,
Alasan saya memberikan nilai 4 untuk kesesuaian sumber belajar atau media pembelajaran dengan materi pembelajaran, karena sumber belajar atau media pembelajaran dapat mempermudah pemahaman sehingga tujuan dari kompetensi akan tercapai. Dan terakhir yaitu kesesuaian sumber belajar atau media pembelajaran dengan karakteristik peserta didik, saya berikan 3 karena sumber belajar yang digunakan belum dapat meningkatkan karakteristik afektif, hanya untuk tingkat perkembangan kognitif dan keterampilan motorik saja. Untuk indikator keempat yaitu metode pembelajaran. Adapun aspek yang dilihat yaitu kesesuaian strategi dan metode pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian strategi dan metode pembelajaran dengan materi pembelajaran, kesesuaian strategi dan metode pembelajaran dengan karakteristik peserta didik, dan kesesuaian alokasi waktu dengan tahapan pembelajaran. Di sini saya memberikan nilai 4, 4, 4, dan 3. Adapun alasan saya memberikan nilai 4 untuk kesesuaian strategi dan metode pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, dengan materi pembelajaran, dan dengan karakteristik peserta didik, itu dikarenakan metode yang digunakan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dan metode pembelajaran yang dipilih ini dapat mempermudah pemahaman peserta didik, serta strategi dan metode pembelajaran yang dipakai sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif dan juga keterampilan motorik peserta didik. Adapun mode pembelajaran yang digunakan yaitu cooperative learning, dan metode yang digunakan yaitu tanya jawab, diskusi, eksperimen, dan demonstrasi. Untuk tahapan atau sintaks dari cooperative learning akan saya jelaskan di bagian berikutnya setelah ini. Kemudian untuk kesesuaian alokasi waktu dengan tahapan pembelajaran, saya beri nilai 3 karena saya lihat waktu yang dipergunakan tidak atau kurang dari yang telah ditentukan. Misal dalam hal pembukaan itu harus waktu 5-10% dan untuk inti 70-80% serta penutup itu 10-15%. Tetapi di sini waktu di bagian penutup tidak sesuai dengan waktu secara proporsionalnya. Berikut merupakan kegiatan pembelajaran. Adapun model yang digunakan yaitu cooperative learning, di mana sintaks atau tahapan yang pertama yaitu clarify goals and establish set atau memperjelas tujuan dan menetapkan set. Di sini menurut saya sudah pas, di mana guru memberikan persepsi seperti penerapan dari materi dan guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Yang kedua yaitu tahapannya present information, di mana guru menyajikan informasi dapat berupa seperti di sini video pembelajaran, dan guru memberikan pertanyaan kepada siswa terkait materi yang akan dipelajari. Selanjutnya tahapannya yaitu organize student into learning teams, yaitu mengatur siswa ke dalam tim belajar atau di sini membuat kelompok belajar. Di sini juga saya rasa sudah pas dengan guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari beberapa orang serta selanjutnya membagikan LKPD, dan guru pun juga menjelaskan petunjuk dari pelaksanaan LKPD, dan guru meminta siswa untuk melakukan percobaan. Selanjutnya sintaksnya yaitu assist teamwork and study atau membantu kerja tim dan belajar. Di sini kegiatan guru itu membimbing dan mengontrol apa saja kegiatan percobaan yang telah dilakukan oleh siswa.
dan siswa melakukan percobaan sesuai dengan petunjuk yang diberikan guru sebelumnya. Selanjutnya, sintaks atau tahapannya yaitu test of the materials atau tes pada bahan. Di sini guru menanggapi atau mengevaluasi hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh siswa, dan siswa mencatat hal yang penting setelah mendengarkan penjelasan dari guru. Terakhir yaitu ada provide recognition atau memberikan penghargaan. Di sini guru memberikan reward kepada siswa, kepada kelompok yang mendapatkan skor terbaik, baik itu dari penilaian tes tertulisnya, keterampilan, dan juga sikap saat melakukan kegiatan yang dilaksanakan. Jadi kesimpulannya untuk kegiatan pembelajaran ini saya rasa sudah baik, sudah pas, dan tepat dengan sintaks atau tahapan-tahapannya. Selanjutnya untuk indikator 5, penilaian hasil belajar. Adapun aspek yang dilihat yaitu kesesuaian teknik penilaian dengan tujuan pembelajaran, kejelasan prosedur penilaian, dan kelengkapan instrumen, soal, kunci jawaban, atau pedoman penskoran. Di sini saya memberikan nilai 3, 3, dan 3. Di mana alasan saya memberikan nilai 3 untuk kesesuaian teknik penilaian dengan tujuan pembelajaran yaitu karena dalam tes tertulis tidak terdapat skala yang diukur untuk penilaian sikapnya. Dan untuk kejelasan prosedur penilaian kurang dideskripsikan prosedur dari penilaian awal, proses, dan akhir, atau mencakup metode tes dan juga non-tes. Maka saya berikan nilai 3 juga. Dan untuk kelengkapan instrumen, soal, kunci jawaban, atau pedoman penskoran, saya berikan nilai 3 karena juga untuk kelengkapan instrumennya ini belum tampak jelas ataupun tidak ada kelengkapan instrumen yang lengkap dalam soal yang seperti soal yang tidak dilengkapi kunci jawaban. Terakhir yaitu nilai total. Adapun nilai total ini merupakan nilai rata-rata per indikator dari indikator pertama sampai dengan indikator kelima. Adapun nilai rata-rata yang didapat dari indikator pertama yaitu 3,67 dan untuk indikator kedua 3,25, untuk indikator ketiga 3,67, untuk indikator keempat 3,75, dan untuk indikator kelima mendapatkan nilai 3. Jadi secara keseluruhan, total dari nilai rata-rata per indikator ialah 3,46 dan hal ini termasuk ke dalam baik. Jadi menurut saya untuk komentar pengamat yaitu yang pertama, pada pilihan dan pengorganisasian materi di bagian tingkat keluasan dan kedalaman materi kurang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, dan penataan materi kurang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Kedua, yaitu kesesuaian alokasi waktu lebih baik ditambah agar mencapai tujuan yang hendak dicapai. Dan ketiga, yaitu penilaian hasil belajar terhadap kesesuaian dengan tujuan pembelajaran dalam mengukur penguasaan pengetahuan itu tidak ada dilampirkan, hanya ada untuk mengukur sikap dan juga keterampilan. Baiklah, demikian hasil analisis IPKG yang telah saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.